Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita senja yang alhamdulillah cerah saat ini, tidak hujan ya, meskipun mendung, sejuk lah hawanya. Kita lanjutkan kajian kita seperti waktu-waktu yang lalu. Aku minum wedang jahe dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wedang jahe dari Purwokerto. Alhamdulillah. Menambah kehangatan. Kemarin sudah kita selesaikan dan sudah tamat ya. Terlepas masih banyak yang sepertinya tidak puas, tetapi alhamdulillah cukup banyak juga yang puas, jadi berimbang lah ya tentang surga itu sudah diciptakan atau belum ya. Dan itu sudah tamat, sudah selesai. Kalaupun nanti mau kita buka seri berikutnya, boleh saja, nanti kita lihat situasi dan kondisi lah ya. Apalagi kita nanti tertarik untuk mengkaji surat An-Najm itu ya. Itu sebetulnya pemahamannya bagaimana tentang surga, tentang di Sidratul Muntaha gitu ya. Karena kalau di sana ada surga, di sini juga kan ada surga gitu. Tapi kan apa surga itu sudah ada kan? Kembali lagi ke automatically itu tadi ya. Tapi ya bagus-bagus saja lah. Karena memang tidak ada teks yang mengatakan surga telah aku ciptakan, tidak ada. Jadi wajar. Ada yang setuju juga monggo silahkan, yang nggak setuju juga monggo silahkan, tidak ada masalah. Namanya aja kita bicara tentang yang gaib. Kajian ini judul baru tapi masih tetap berhubungan dengan yang kemarin. Karena begini, aku harus berlaku adil. Kalau kemarin itu komentar dari teman-teman Islam kan sudah aku beri tanggapan. Maka kali ini aku akan memberi tanggapan komentar dari teman-teman Kristen. Jadi supaya fair ya, supaya adil. Teman-teman Islam juga diberi ruang, teman-teman Kristen juga diberi ruang. Karena kembali lagi ini kita dalam ranah education bersama, gitu ya. Syaratnya tetap selama pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar itu tidak panjang. Karena kalau panjang aku lihat aja sudah males ya. Yang penting singkat saja ya pertanyaannya apa, dan yang paling utama memenuhi standar kesantunan atau etika atau akhlak ya. Di luar dari itu aku ndak mau tanggapi. Tentunya kan aku juga boleh dong memilih mana yang layak untuk ditanggapi, mana yang tidak gitu. Kali ini kita akan menanggapi atau kita akan angkat tanggapan dari teman-teman Kristen kita ya. Tentunya tidak semua, aku harus memilih di antara komentar yang masuk. Oke. Sesuai dengan komentar yang ada ya, itu komentarnya bisa dilihat di unggahan kemarin ya, yang apakah surga telah diciptakan yang edisi kedua yang tamat itu ya. Di sana bisa kamu lihat komentarnya. Wah, ini ngambek lagi nih. Sebentar ya. Judulnya kali ini adalah apa tadi ya? Tetap masih tentang surga. Apakah Yesus
pernah ke surga, begitu. Ya. Apakah Yesus pernah ke surga? Ya. Karena aku sesuaikan dengan kontennya, konten pertanyaan dari teman Kristen kita ya. Kayak gitu. Apakah atau gini. Ini kapan? Bagus kapan apa bagus apakah? Kapan Yesus ke surga? Atau apakah Yesus ke surga? Bagus kapan ya? Kapan aja lah. Kapan? Ya. Yesus ke surga. Nih. Kapan? Ini pertanyaannya ya. Kapan Yesus ke surga? Ini judul kajian kita yang kita sesuaikan dengan komen saudara kita Kristen ini ya. Nampak Le? Nampak. Ya wis, nggak usah tak perjelas. Kamu lihat komennya di unggahan yang kemarin itu di huruf, supaya kamu juga bisa baca ya. Di huruf S ya, di huruf S. Komen kita begini, aku baca dulu semua ya, nanti aku tanggapi teks per konteks. Begini, manusia yang bisa membuktikan tentang adanya surga atau neraka hanya Yesus. Tidak ada manusia lain selain Yesus. Jadi tidak bisa diperdebatkan oleh agama apa saja. Tidak bisa membuktikan adanya surga atau neraka. Setiap agama punya kepercayaan dan keyakinan. Teori dan teologi hanya cerita yang tidak ada ujungnya. Dengan teori apa bisa pastikan surga itu bentuknya apa dan bagaimana? Tapi di Islam dikatakan dapat 72 bidadari dan kepuasan batin bagi umat Islam. Apa benar kenyataan di surga demikian? Dengan memuji Allah tiap pagi 100 kali juga bisa dapat pengampunan dosa dan pahala. Mencium batu hitam di Ka'bah, Mekah, dosa bisa diampuni. Nah, begitu ya. Aku nggak tahu ini Mas, Bapak atau apa ya. Tapi beberapa kali aku amati, kalau lihat dari komentar-komentarnya saudara Kristen kita ini orang yang menelan begitu saja informasi dia yang masuk ke dia tanpa melakukan check and recheck atau konfirmasi apakah itu benar atau tidak. Bisa saja informasi itu datang dari orang yang sengaja menipu dia maksudnya, atau dia sendiri sebetulnya tertipu, jadi dia tidak tahu gitu. Contohnya begini, aku gampangkan. Makanya kebodohan itu jangan diwariskan ya. Harus ada uji kritik. Kebodohan itu jangan diwariskan. Kalaupun kebodohan itu ada, cukup berhenti di kamu, jangan turun ke anak-anakmu. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini contohnya. Banyak di antara kita mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Dia dapat dari mana? Dari yang ngajarkan dia. Yang ngajarkan dia dapat dari mana? Dari yang ngajarkan. Yang ngajarkan dari yang ngajarkan terus. Jadi dari atas itu kebodohan itu ya diturunkan, satu bodoh, diturunkan dua bodoh, diturunkan ke tiga bodoh, diturunkan ke empat bodoh, sampai diturunkan ke bodoh. Karena apa? Tidak pernah mengecek berapa sebetulnya jumlah ayat dalam Al-Quran itu.
Kalau kita cek, ya kan kita bisa hitung itu adalah 6.236 ayat. Ya, tidak ada 6.666 ayat. Nggak percaya? Hitung. Ya, Al-Baqarah ada berapa ayat? Al-Fatihah ada berapa ayat? Ali Imran ada berapa ayat? An-Nisa ada berapa ayat? Tinggal jumlah. Itu contoh mewariskan kebodohan-kebodohan. Entah itu dia sendiri tahu kalau itu salah, berarti dia menipu, atau dia sendiri tertipu sehingga dia tidak tahu kalau itu salah, tetapi hakikatnya 6.666 itu tetap diajarkan dalam sebuah paradigma kebodohan. Tuh ya. Begitu juga ini saudara Kristen kita ini, ya. Dia tidak pernah menguji, ya, mengadakan checking, ya. Kalau tentang Islam tentunya ya tanya kepada orang Islam, ya. Jadi dia diajarkan dengan orang yang mungkin orang itu memang dia sendiri tertipu atau dia sendiri menipu, gitu. Tinggal dia tahu tidak duduk permasalahannya. Jadi aku akan komentari dari bawah dulu sebelum aku masuk ke intinya ini, ya. Mana tadi kacamataku? Gini Mas, karena sering sampean ini komentarnya sering seperti ini, ya, memberikan sebuah sangkaan yang itu tidak benar. Pertama, mencium batu hitam di Ka'bah Mekah dosa bisa diampuni. Iku sing ngandani kon iku sapa? Yang ngajari kamu itu loh, yang memberi informasi bahwa mencium batu hitam di Ka'bah Mekah dosa bisa diampuni itu kamu tahu dari siapa? Gitu. Kamu tanya sama orang yang ngasih tahu kamu itu, ini bener nggak? Kamu dapat dari mana informasi ini? Seperti aku tanya kamu dapat informasi dari mana ini? Baru kebetulan tanya kepada orang Islam, bener nggak sih kalau mencium batu hitam itu mungkin maksudnya Hajar Aswad, ya, di Ka'bah itu dosa bisa diampuni itu? Kan kamu dibodohi dan kamu telan aja informasi itu yang menjadikan kamu ya bodoh juga, gitu loh. Karena kalau kita telan itu sebuah kebodohan, itu akan menghasilkan pemikiran bodoh juga, gitu loh. Nggak ada. Kalau mencium batu hitam di Ka'bah Mekah dosa bisa diampuni itu nggak ada ceritanya. Jadi kamu jangan tenggelam dalam sebuah kebodohan yang itu orang dengan leluasa kamu berikan kesempatan untuk membodohkan dirimu, itu jangan. Terlepas kamu mau tetap dalam keimananmu sebagai Kristen itu tidak ada masalah, tapi kan jangan sampai kamu jadi kelinci percobaan untuk dibodohkan orang, gitu loh, ya. Jadi tidak benar mencium batu hitam di Ka'bah dosa bisa diampuni, itu tidak benar. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Berikutnya, dengan memuji Allah tiap 100 kali juga bisa dapat pengampunan dosa dan pahala. Nah ini juga, kamu dapat dari mana? Ya, tanya yang ngajari kamu itu, tanya itu dari mana, gitu ya. Ini kacau-kacau semua ini. Terus berikutnya, tapi di Islam dikatakan 72 dapat 72 bidadari dan kepuasan batin umat Islam. Ini juga dari mana? Ya. 72 bidadari itu dari mana? Kamu tanya, ngerti nggak dia antara pasangan dan istri itu, ngerti nggak? Ngerti nggak dia arti mutoharotun, kesucian? Ngerti nggak dia yang dimaksud sebuah relasi pasangan di dalam surga itu? Itu tidak berbicara laki dan perempuan, gitu loh. Ya. Berikutnya, dengan teori apa bisa pastikan surga itu bentuknya apa dan bagaimana? Kan sudah dikasih tahu. Kita berbicara tentang sesuatu yang gaib, nggak ada yang bisa tahu. Apakah surga itu masih terikat dimensi ruang dan waktu?
sehingga dia ada batas-batasnya gitu. Seperti bumi, berapapun luasnya bumi itu orang bisa perkirakan. Diameternya berapa bisa. Terus kalau kamu menarik surga dalam dimensi yang itu itu ada dalam dimensi transenden ya, terus kamu tarik ke dalam dimensi imanen, apa bisa kamu ukur berapa kilometer persegi gitu maksudmu? Nggak bisa. Oke. Teori dan teologi hanya cerita yang tidak ada ujungnya. Ya kalau gitu kamu sebetulnya nggak usah beragama. Ngapain kamu beragama? Kalau teori dan teologi tidak ada ujungnya gitu. Kalau teori itu bukan tidak ada ujungnya, dia memang belum selesai. Kalau kita mengadakan analisa ilmiah ya, mengadakan penelitian, lalu aku nyusun teori Gus Beti gitu. Siapapun itu nggak bisa menyalahkan teoriku. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu masih teori. Kecuali dari teori itu aku tarik dari sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah nanti yang diuji. Kalau dia benar ya benar, kalau salah ya salah. Kalau teori itu belum bisa, orang masih teori kok. Gitu loh. Makanya aku nggak setuju ada orang melarang untuk mengajarkan teori Darwin. Ya, biarin aja. Itu kan Darwin berteori. Bukan Darwin menarik kesimpulan manusia dari kera. Bukan. Ini banyak yang salah ini. Semua orang, entah Islam, entah Kristen, entah Hindu, entah Buddha, dalam dunia akademik banyak yang salah. Itu masih teori. Teorinya Darwin berteori. Dia belum menarik kesimpulan. Ya sah-sah saja. Terserah dia mau teori apa. Kecuali itu sudah menjadi summary, kesimpulan bahwa manusia dari kera. Nah, itu kamu bisa masuk untuk membenarkan, oh salah ini, oh betul ini, gitu loh. Oke. Berikutnya, ya. Aduh, lari lagi dia. Ini ya. Terus teologi. Kalau teologi tiada cerita, tiada ujungnya, ya ngapain kamu beragama ya? Kamu nggak usah baca beragama. Gitu loh. Apa perlunya? Karena setiap agama itu mengandung sebuah eskatologi. Wacana ke depan yang aku jelaskan kemarin itu fiction, bukan fiktif loh ya. Kita belum sampai ke sana. Bukan tidak ada ujungnya, orang memang belum sampai ke sana. Itu yang namanya fiction. Agama itu fiction, ada fictionnya. Kalau aku pakai bahasa kampus, eskatologi itu fiction, surga itu fiction, neraka itu fiction, bukan fiktif, fiction. Karena kita belum sampai ke sana. Gitu loh. Makanya kita membicarakan surga, membicarakan neraka sebatas yang diinformasikan saja. Gitu loh. Kok di luar itu kita enggak tahu, karena fiction gitu loh. Ya, bukan tidak ada ujungnya. Lah kalau menurutmu teologi nggak ada ujungnya, ngapain juga kamu jadi Kristen? Kan mending ateis saja. Gitu. Setiap agama punya kepercayaan dan keyakinan. Oh ya tentu. Oke. Terus dia bilang begini. Jadi tidak bisa diperdebatkan oleh agama apa saja. Tidak bisa membuktikan adanya surga atau neraka. Samalah ini, sudah aku jelaskan. Surga dan neraka itu fiction, ya. Kita membuktikan bagaimana? Orang kita belum ke sana kok, kecuali mampus dulu. Mampus dulu masuk neraka itu baru bisa. Pembuktian itu kan nanti. Gitu. Itulah batasan-batasan yang aku sebut dulu rasional, transrasional. Gitu. Ya, nalar nggak sampai sudah ke sana. Baru kita pada saat itu tunduk terhadap firman. Firman menyatakan apa? Yaitu kita ikuti. Tuh. Itu beberapa poin yang kecil-kecil ya, yang menurutku itu bunga rampai lah ya. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bunga rampai.
Sekarang aku mau masuk ke intinya. Begini dia bilang. Manusia yang bisa membuktikan tentang adanya surga atau neraka hanya Yesus. Tidak ada manusia lain selain Yesus. Ya alhamdulillah, haleluya. Apa? Kenapa haleluya? Haleluya itu padanannya alhamdulillah. Haleluya itu Ibrani ya. Haleluya. Halaluliyah weh. Haleluya. Alhamdulillah. Kira-kira kurang lebihnya padanannya itulah ya. Kenapa aku ucapkan begitu? Berarti Kristen ini, teman kita yang Kristen ini sudah mengakui bahwa Yesus itu manusia. Bukan Tuhan, bukan Allah. Kalimatnya begini kok. Kalau compare itu kan harus sama. Manusia ya di-compare dengan manusia. Gitu ya. Begini. Manusia yang bisa membuktikan tentang adanya surga atau neraka hanya Yesus. Tidak ada manusia lain selain Yesus. Gitu. Nah, berarti kan dia sudah, nalarnya sudah cerdas, sudah tidak percaya lagi kalau Yesus itu Tuhan, Allah, tetek bengek, enggak. Yesus itu adalah manusia yang dikaruniai Allah sebagai amanah karena dia diangkat sebagai nabi, maka dia adalah kekasih Allah ya, yang dimuliakan Allah menjadi nabi, sama seperti nabi-nabi lainnya. Jadi manusia. Jadi yang tanya ini satu poin lebih maju dari Kristen-Kristen lainnya yang masih terbelenggu dengan dogma Tritunggal ya. Dia sudah ngaku bahwa Yesus itu manusia. Karena teksnya jelas, aku ulangi lagi. Manusia yang bisa membuktikan tentang adanya surga atau neraka hanya Yesus. Tidak ada manusia lain selain Yesus. Oke. Berarti dia sudah cerdas. Berikutnya, aku kasih komentar. Ding. Pertama, kita fokus bicara tentang surga. Karena komentar ini masuk di komentar kajian kita yang terakhir bahwa apakah surga telah diciptakan gitu. Jadi gini Mas ya. Kita kan fokusnya surga, tapi Anda bilang manusia yang bisa membuktikan tentang adanya surga atau neraka hanya Yesus, tidak ada manusia lain selain Yesus. Kapan Yesus ke neraka? Jadi sampai nambah-nambahin masalah kalau gini. Seharusnya kan manusia yang bisa membuktikan tentang adanya surga hanya Yesus, tidak ada manusia lain selain Yesus. Begitu seharusnya. Kok mbok tambahi surga atau neraka? Itu sudah, aku nggak usah buka Alkitab. Yesus itu nggak tahu neraka. Orang dia nggak pernah ke sana kok. Ya. Jadi sampean bikin masalah sendiri. Harusnya kita fokus ke surga kok neraka barang bawa-bawa. Ya. Masuk adzan maghrib. Aku sholat maghrib dulu. Setelah itu kita lanjut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setelah ba'da sholat maghrib ya, kita lanjutkan lagi kajian kita. Kembali aku jelaskan topik kita kali ini adalah kapan Yesus ke surga. Kapan Yesus itu ke surga, kapan? Judul ini terkait dengan komentar teman Kristen kita yang menyatakan manusia yang bisa membuktikan tentang adanya Yesus. Manusia yang bisa membuktikan tentang adanya surga atau neraka hanya Yesus. Tidak ada manusia lain selain Yesus. Neraka kita abaikan lah, sudah tidak ada itu cerita Yesus pernah ke neraka aja sih ya. Jadi kita abaikan saja itu, fokus ke surganya saja. Kalau Yesus bisa membuktikan tentang surga, ya. Kalau dengar klausulnya, kalau Yesus memang benar katamu bisa membuktikan tentang surga, tentang adanya surga, Yesus bisa membuktikan, ya. Pertanyaanku, kapan Yesus ke surga? Kapan?
Sayangnya kamu memberikan komentar hanya sebuah cuplikan mungkin kamu hanya hasil dengar-dengar saja. Kamu tidak sertakan ayatnya. Kalau kamu sertakan ayatnya, aku lebih enak menjelaskannya untukmu supaya kamu bisa memahami Injil dengan benar, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih air panas deh, air termos. Ya. Sayangnya ini komenmu kan hanya komentar-komentar yang tanpa ada rujukan dalilnya. Ayat mana yang kamu kupas tidak ada, gitu. Seandainya ada, aku bisa langsung komentari sehingga kamu bisa mengerti bagaimana cara memahami Injil itu dengan benar, ya. Oke, tapi nggak apalah. Oke, aku coba bantu ya, coba bantu. Begini, kita ambil kalau berbicara tentang surga, pra penyaliban tentang surga yang dikaitkan dengan Yesus itu, yang paling populer itu adalah Yohanes 3:13, ya. Yohanes 3:13. Ini yang ayat paling populer ya. Karena kamu nggak memberikan rujukan ayat, maka aku kasih rujukan ayat, gitu ya. Oke, makasih. Sekarang kita meneliti apakah Yohanes 3:13 ini benar-benar bisa dijadikan dalil bahwa Yesus pernah ke surga, ya. Sehingga dia bisa membuktikan tentang surga itu, ya. Oke. Kita teliti dari narasinya aja dulu. Ya, dari ini pra penyaliban, nanti lain pasca penyaliban kita bicarakan lagi. Ini ya, daripada aku tulis capek-capek gini aja. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak. Itu Z-nya itu salah copy itu ya. Anak manusia nggak salah ya. Begitukah? Sebentar. Aku lihat dulu aslinya ya. Supaya kita lebih sama-sama enak, aku lihat dulu aslinya. Salah copy sepertinya atau terpotong waktu mengopi tadi ya. Apa katanya ini kalimat tidak ada seorang pun ya. Sebentar, aku lihat supaya clear. Tidak ada seorang pun. Yohanes, kita cari di sini Yohanes 3:13. Yohanes 3:13. Ini dia, Yohanes 3:13 ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Gitu. Berarti ini ada yang terpotong tadi, ya. Nah, ini Anak Manusia aku tambahin sini ya, supaya enak. Kita pakai yang ini aja lebih jelas. Anak Manusia. Oke, sekarang kita lakukan kritik teks. Kita analisa. Ya, perhatikan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Dia punya keterangan waktu ya. Kalau seperti di kajian bahasa Al-Quran kemarin ada fi'il mahdi, ada fi'il mudhari ya. Ini dia mengatakan telah naik ke surga. Selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Selain Dia, daripada Dia yang telah turun dari surga itu nggak ada masalah. Oke lah, kita terima dulu bahwa Yesus itu turun dari surga. Tapi frase pertama, tidak ada seorang pun yang telah, lihat itu aku kasih tanda huruf besar, telah naik ke surga. Pertanyaannya, kapan Yesus naik ke surga? Coba, kapan? Ini anu loh ya. Pra penyaliban loh ini. Nanti kan pasca penyaliban ada lagi. Pra penyaliban tuh kapan Yesus naik ke surga? Karena itu dia menggunakan kata telah, keterangan waktunya.
Jadi bisa tidak Yohanes 13 ini dari segi narasinya aja bermasalah. Bagaimana dia mau dijadikan pijakan sebagai data yang handal? Bermasalah ayat ini. Aku ulangi lagi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Masalah dia turun dari surga, oke lah. Kita abaikan dulu. Masalahnya di sini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Kapan Yesus naik ke surga? Ya. Berarti kan ayat ini bermasalah. Gitu loh. Sekarang kita cek lagi, apakah memang ayat ini bermasalah? Aku menggunakan The Five Gospel. Tentunya kalian tidak menerima, tidak masalah. Cuman setidaknya aku memberikan informasi. Seperti yang aku jelaskan kemarin, kalau dia warna hitam, berarti itu Yesus tidak pernah katakan. Ya. Bagaimana? Kalau Yesus did not say this, it represent itu hitam, black. Nih ya, iya kan, black. Yesus did not say this, it representative the perspective or content of a letter of different tradition. Ya, berarti kalau black Yesus did not say, kecuali kalau red itu ya, merah terus merah jambu terus abu-abu itu kelasnya beda-beda lagi. Sekarang kita lihat Yohanes 3:13. Nih dia. Hitam dia. Bahkan bukan hanya dari Yohanes 3:13. Dari mulai Yohanes 10 itu sudah hitam semua sampai 13. Berarti 3 ayat ini nggak pernah Yesus katakan. Gitu loh. Kita fokus ke 13. No one, tuh ya. No one has gone up to heaven except the one who come down from here, the son. Bacanya apa lagi? Son of Adam. Ya, dia bilang anak Adam, bukan anak manusia. Beda lagi terjemahannya. Ya kan? Ini LAI harusnya tahu bahwa yang 3:13 itu bahkan sampai mulai 3:10 sampai 3:13 itu tidak pernah Yesus katakan. Gitu loh. Ya. Ini ayat yang paling handal ini, yang banyak dan sering digunakan sebagai argumentasi. Yesus itu ke surga. Gitu loh. Dan aku sudah buktikan bagaimana kualitas ayatnya. Ya, pertama dari segi narasinya aja kacau sudah. Dia menggunakan keterangan waktu telah naik. Yang kedua, dari informasi yang kita terima dari Five Gospel, Yesus tidak pernah katakan itu. Gitu. Ya. Oke. Tapi mungkin teman-teman Kristen kurang puas. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kita lihat pasca penyaliban. Jadi Yesus disalib, dimakamkan, 3 hari bangkit, kumpul sama orang-orang, banyak itu, berapa ribu orang itu. Akhirnya naik ke surga. Sampai surga nanti mau kiamat turun lagi jemput kalian ke surga. Jadi dia mempersiapkan tempat untuk kalian di surga. Inilah yang disebut dengan sebuah dogma kedatangan kedua. Gitu. Dan aku punya cerita tersendiri tentang kedatangan kedua ini. Dulu waktu aku masih bermain-main di Facebook ya, aku masih nulis, belum bikin video YouTube seperti ini. Aku telah bantah bahwa kedatangan kedua yang merupakan sebuah credo yang itu menjadi fundamental bagi kekristenan
itu sesuatu yang tidak valid. Aku sudah bantah itu dari sudut pandang Bible. Nggak ada kedatangan kedua itu. Ya, kalau kalian kan dokumennya kan Yesus disalib, dimakamkan, bangkit, menemui umat, naik ke atas langit ke surga, nanti mau kiamat turun lagi, jemput kalian ke surga. Enggak, aku sudah bantah itu. Bahkan sebelumnya, aku sudah ada sebuah penjelasan bahwa Yesus itu tidak naik ke surga itu ada. Cuman kan itu secara umum. Nah, ini secara khusus aku memberikan tanggapan atas komentar yang masuk dari teman Kristen. Gitu. Ya, tidak ada. Ketika aku membantah Yesus tidak akan turun lagi di hari kiamat, atau dalam perspektif kekristenan tidak ada itu kedatangan kedua. Wow, semua teman-teman Islam tepuk tangan. Tepuk tangan semua, suka. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika aku membantah, karena ini diimani juga oleh mainstream Islam. Yang kasusnya sama seperti bagaimana orang menafsirkan An-Nisa ayat 1 kemarin, terkontaminasi pemikiran-pemikiran ahli kitab. Termasuk cerita ini. Karena mainstream Islam mengatakan bahwa kadang Nabi Isa nanti jelang kiamat turun lagi. Ya ampun, kok dikasih tahu kalian, Mbok ya. Yang ngerti gitu loh. Mau kiamat Kanjeng Nabi Isa turun lagi, itu akidahnya teman Kristen kita, bukan akidah Islam. Gitu loh. Makanya aku sampai bikin 10 seri lebih itu tentang Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi. Kenapa kamu turun? Gitu loh. Dan ketika aku mengatakan ini, Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi dari perspektif Al-Quran dan Al-Hadis, yang kemarin bertepuk tangan bersorak ketika aku mengatakan Yesus tidak akan turun lagi ke bumi, kedatangan kedua itu tidak ada dari perspektif Injil, yang kemarin bertepuk tangan kembali menyerang aku. Menyerang aku. Lah kamu menyerang aku, ya aku nggak ada masalah, biasa saja. Gitu loh. Menyerang balik. Padahal substansinya sama, Yesus tidak akan turun lagi. Yang satu dalam perspektif Bible, yang satu dalam perspektif Al-Quran. Dua kitab suci aku gunakan untuk membantah Yesus tidak akan turun lagi. Kenapa ketika aku bantah pakai Bible banyak yang bersorak-sorai, tapi ketika aku bantah pakai Al-Quran dan hadis justru balik menyerang? Itu namanya sesuatu yang kekanak-kanakan alias tidak fair. Ya. Dalam perspektif pengetahuan kita harus bersikap fair. Gitu loh. Dan itu dari dua followerku itu akhirnya protes keras, mungkin dia tidak setuju gitu atau gimana, memisahkan diri, memutuskan silaturahmi. Tapi alhamdulillah sekarang yang satu sudah kembali, sudah tobat mungkin dia. Gara-gara aku mengatakan Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, sampai memutuskan silaturahmi. Tapi akhirnya yang satu kembali lagi. Dia sudah tahu, ya syukurlah, aku sih nggak ada masalah kamu kembali lagi. Ya, tuh. Cuman akhir-akhir ini ada lagi yang masuk ke aku mengatakan bahwa dua tokoh yang sangat terkenal di dunia dakwah, ya, ada 2 atau 3 gitu ya, sama dengan apa yang aku pernah sampaikan. Kita harus hati-hati memahami bahwa Yesus naik itu naik kemana? Naik ke langit. Rafa'a di surat An-Nisa itu. Yesus diangkat kemana? Ke langit, hidup di langit. Kita kan ini hidup dalam sains and teknologi yang bisa dijabarkan. Kalau Isa itu dalam keadaan manusia seperti kita naik ke langit, berarti dia masih dimensinya dimensi dimensi imanen, bukan
dimensi transenden, kecuali ruhnya atau apanya kayak. Kalau dia masih dimensi sama seperti kita, sama imanennya, lu kira di atas sana itu ada oksigen apa? Kok diajak berpikir rasional sulit sekali? Lu kira di atas sana ada oksigen sehingga orang bisa bernapas? Orang astronot aja mau naik ke sana bawa tabung oksigen. Ya kan sederhana pemikiran seperti itu. Nggak harus buka berjilid-jilid kitab. Asalkan kita mau berpikir rasional. You bilang, oh itu mukjizat. Mukjizat apa? You buktikan dulu, itu baru bisa dikatakan mukjizat kalau terbukti memang benar. Jangan karena kamu terkungkung dalam dongeng-dongeng, sehingga untuk membela dongeng yang sama-sama sekali tidak rasional, kamu bilang itu mukjizat. Ya kan kacau. Sama seperti teman-teman Kristen. Ya, aku sudah buktikan tadi, pasca penyalipan nanti aku buktikan. Tapi pra penyalipan, ayat Yohanes 3:13 untuk membuktikan bahwa Yesus pernah ke surga, itu sama sekali tidak akurat. Sekarang bagaimana pasca penyalipan? Aku jelaskan. Ya. Injil itu ada berapa? 4. Ya. Ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Nampak le? Ya. Tolong tunjukkan aku, ya, di mana Matius mengatakan Yesus naik ke surga setelah disalib. Tolong tunjukkan aku di mana Yohanes mengatakan Yesus naik ke surga setelah disalib. Tolong tunjukkan aku. Karena aku tidak menemukan itu, kalau ketemu tolong tunjukkan aku. Maka ini aku silang. Tidak perlu lagi dicari di situ. Karena tidak ada. Yang ada tinggal 2. Yang mengatakan Yesus naik ke surga itu hanya 2. Mana? Markus dan Lukas. Markus dan Lukas. Ya. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan Markus dan apa yang dikatakan Lukas. Ya. Berarti 2 Injil mengatakan Yesus naik ke surga dan 2 Injil mengatakan tidak ada informasi tentang itu, alias bungkam. Jadi dua-dua, ya, posisinya dua-dua. Sekarang kita lihat setangguh mana Markus dan Lukas ini bisa kita handalkan untuk menarik kesimpulan Yesus ke surga. Sebelum ke sana, aku jelaskan dulu. Aku pernah membaca, dikirimi dalam bentuk bukan kitab, bukan buku, tapi elektronik, ya. Itu pakai bahasa, aku juga heran kok ada Injil bahasa Ibrani, ya. Ternyata di surat Markus, sayang aku filenya hilang, ya. Udah aku simpen dulu. Di Injil Markus itu bukan surga, bukan Yesus naik ke surga, tapi naik ke langit, karena di sana jelas samayim. Samayim itu langit, samawi kalau bahasa Arabionnya. Itu loh, bukan ke surga. Dari situ saja sudah bermasalah. Masa kita nggak bisa membedakan surga dan langit? Tapi ada juga apologetik yang masih membela. Kalau dikatakan bahwa iya Pak, surga itu di atas, iya, buah kelapa juga di atas, gitu loh. Jadi nggak bisa argumentasi itu karena surga di atas, langit di atas, maka ketika diomong Yesus itu naik ke langit sama dengan Yesus naik ke surga. Lah apa nggak bisa bedakan surga dengan langit? Kalau alasannya karena surga di atas, aku ya jawab juga, iya, buah kelapa itu juga di atas. Dulu. Ya, oke.
Sekarang kita lihat Markus ya. Markus itu nanti menyatakan bahwa Yesus itu diangkat ke surga itu ada di, kita lihat, Markus diangkat ke surga ya. Kita lihat di sini itu ada di Markus 16 ya. Aku tulis di sini. Markus 16 ayatnya 19. Aku bacakan begini. Ini sederet dengan ayat minum racun nggak mati itu ya. Itu di ayat 17-18 ya. Kalau yang naik ke surga ini di 19. Begini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Ini yang aku bilang, aku pernah dikirimi teksnya dalam Ibrani ya. Tidak sorga, samawi. Samayim gitu loh. Aku sudah kasih tahu ya, sama itu langit. Kalau sema itu mendengar. Sema oh Israel, dengarlah orang Israel. Ini sama. Kalau Arabian semak, disemak ngajine, ya, didengarkan gitu loh. Itu sema, semak. Kalau ini samawi, sama, langit, samayim biasanya ya. Tapi di Elahi ditulis sorga. Ya wis lah. Ya. Oke lah, surga-surga lah. Kita terima aja. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ada di ayat ini. Ya. Tapi kita cari informasi lain, ya. Ternyata Markus itu seharusnya berhenti di ayat 8. Markus ini ya, ini yang gini ya, seharusnya berhenti di 16. Tuh, nggak ada ini ayat. Ya, aku lihat sini informasinya. Di kodek itu nggak ada. Ya, nah. Jadi kita harus tahu. Aku belum lihat yang lebih dalam loh ya. Sekilas saja dia sudah bermasalah. Begini, dalam kodeks Sinaiticus ya, Markus 16 hanya sampai pada ayat 8. Sedangkan 12 ayat selanjutnya mulai 19 sampai berapa? Mulai 9 sampai 20 nggak salah. Iya betul, 12 ayat berikutnya kan 20. Berarti sampai 20 ya. Dari mulai 8 berarti 9 sampai 20 ya. Sedangkan 12 ayat selanjutnya yang ditemui pada terjemahan baru LAI sama sekali tidak terdapat dalam manuskrip kuno tertua, yaitu Kodeks Sinaiticus ya. Ini dapat dicek gitu ya. Kodeks Sinaiticus menunjukkan bahwa Markus 16 itu berhenti di ayat yang ke-8. Jadi ini tambahan, kalau nggak boleh dibilang ayat palsu. Dan di antara ayat ini dari mulai nanti 9 sampai ke 20, disitulah ada ayat yang mengatakan minum racun tidak mati. Dan dua pendeta di Indonesia yang menurutku cukup mumpuni mengatakan memang ayat itu palsu. Jadi kalau ada pendeta masih ngotot sekarang mengatakan atau membela ayat yang mengatakan percaya dengan Yesus minum racun mau tidak mati itu Anda sudah offside lah gitu gampangannya. Belajar lagi gitu. Meskipun kamu punya gelar doktor, belajar lagi. Ya. Ternyata bukan di Indonesia saja ya. Aku cari referensinya di sini. Ada juga pemikir-pemikir barat yang mengatakan bahwa itu ayat
bermasalah, ya. Jadi itu tidak ada ayat itu. Atau ayat itu adalah ayat yang ditambahkan berikutnya. Ya. Dari sini jelas kita terlihat bahwa ayat setelah Markus 16:8 adalah ayat-ayat palsu atau ayat-ayat yang disisipkan kemudian oleh siapa mereka yang penulis itu, cari siapa, dari mana kok bisa itu ada. Gitu. Kan kita perlu tahu, orang nggak ada kok bisa ada itu dari mana. Oke? Dari sini selesai ya. Berarti tidak valid Markus. Ini masih aku cari, ini siapa lagi nih yang mengatakan ada, tapi tulisannya sangat panjang ya. Sangat panjang di sini. Aku cari-cari enggak ketemu nih siapa namanya. Ada tokoh yang mengatakan. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Bahwa ayat itu adalah ayat sisipan ya. Kalau nggak bisa dibilang ayat palsu, ya ayat sisipan lah gitu. Sekarang kalian silahkan tanya ke LAI bagaimana ayat itu bisa muncul dalam terjemahan Indonesia itu, ceritanya bagaimana gitu loh, kok bisa muncul gitu loh. Supaya ngerti kalau kita beragama itu harus berdasarkan pijakan-pijakan dalil yang bisa dibenarkan. Kalau enggak ya kacau. Ya. Oke. Kita coret sekarang ya. Markus tidak valid. Berarti tinggal Lukas. Nih. Ini tadi kan Matius, Yohanes sudah, Markus kita tidak valid. Tinggal Lukas ini. Nih, Lukas ya. Kita lihat Lukas di ayat berapa. Ini menarik juga ini. Memang kerja begini ini harus teliti, kalau nggak teliti ayat ke ayat sulit. Lukas itu kita lihat di Lukas 24 mulai nomor 50. Lukas 24 mulai nomor 50. Ya. Begini katanya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi kata Lukas 24:50, Yesus terangkat ke sorga. Tempatnya di mana? Betani, ya. Jadi dia dibawa ke Betani, ya. Kita lihat nanti konfirmasi dari ayat ini ada di Kisah Para Rasul 9-11, ya. Ini kan dari Injil. Sekarang kita bergerak ke Kisah Para Rasul, ya. Ini yang nulis Lukas juga ini. Dokternya Paulus. Ya, Kisah KSP, Kisah KPR deng, kok KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Kisah Para Rasul, ya. 1:9-11. Nampak nih? Ya. Ini satu cerita. Kita lihat. Di sini lokus deliktinya Betania. Betania. Ya. Nanti kita lihat di Kisah Para Rasul ini. Ya. Kita lihat. Ini yang nulis sama ini, sama-sama Lukas yang nulis. Ya. Itu nomor 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, ini aja sudah janggal. Tadi di sini nggak ada berpakaian putih orang yang menjemput Yesus.
Di sini sudah muncul orang berpakaian putih. Mana yang benar? Padahal yang ngomong satu, yang ini Lukas, yang ini juga Lukas. Informasi itu dia tulis dari mana? Dan kalau memang itu benar, itu kan publik knowledge, berita umum. Seharusnya mereka kan punya informasi. Sumber informasinya mana? Kok nggak tahu? Kok Matius, Yohanes tidak nulis? Seperti kemarin yang aku jelaskan tentang pembunuhan bayi itu sebuah sandiwara. Kalau memang ada kan semuanya harus tahu, karena itu keputusan negara. Harusnya dipublish kan. Kenapa kok yang tahu hanya Matius ketika pembantaian bayi-bayi menjelang kelahiran Yesus itu? Sama dengan ini. Itu kan dilihat orang banyak. Kok tumen-tumennya Matius nggak ngerti sehingga dia tidak nulis? Kok tumen-tumennya Yohanes nggak ngerti? Kok dia nggak nulis? Oh ternyata Markus ngerti. Oke, setelah kita cek ayatnya bermasalah, ayat tambahan. Sekarang Lukas oke ya. Sekarang kita cek dengan apa yang dia tulis di Kisah Para Rasul. Ya, begini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Padahal di sini nggak ada. Tapi okelah, kita lalui. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ini yang fundamental. Kamu melihat Yesus naik ke sorga, nanti dia akan datang lagi seperti kamu lihat cara dia naik ke sorga. Ini dalam benda. Benar nggak kata-kata ini? Paling gampang, di samping tadi yang ada orang dua berpakaian putih tadi itu yang janggal, kita lihat lokus deliktinya saja. Ini di Galilea. Galilea. Ya. Ini di Galilea. Yang ngomong orang satu. Satu ngomongnya peristiwanya di Galilea. Satu ngomongnya di Betani. Mana yang benar? Wis pikiran dewe wis. Yang benar mana ini? Ya? Yang benar yang mana? Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pertanyaanku gampangnya beginilah. Bumi terakhir kali yang diinjak oleh Yesus sebelum terangkat ke sorga itu bumi Betania atau bumi Galilea. Itu aja. Karena Markus beda-beda ngomongnya. Di sini Betani, sini Galilea. Mana yang benar? Mungkin ada yang ngomong, "Oh Pak, Galilea itu dekat dengan Betani." Nah, kalau memang ada yang ngomong begitu, kita cek. Kan ini ada apa namanya ini? Ada kamus. Kamus, ada peta. Kita lihat sini kan. Ini. Peta Palestina zaman Tuhan Yesus. Wah. Ini ya. Peta Palestina. Nah, peta Palestina zaman Tuhan Yesus. Lihat ini. Galilea itu di utara. Jaraknya jauh, bos. Betania itu di selatan. Berapa jarak itu? Galilea itu dekat Kapernaum. Sedangkan Betania dekatnya Qumran, dekatnya Yeriko. Berapa jarak itu? Berapa jauh? Berapa kota yang harus dilalui? Jadi nggak benar kalau Galilea itu dekat Betania. Sehingga kita harus memilih akhirnya. Mana yang benar itu pernyataan Lukas? Antara Betania dan Galilea. Kacau kan? Dari semua ketimbangan-ketimbangan ini, ya, maka aku simpulkan sebagai penutup kita, ya, tidak ada satupun argumentasi yang handal yang bisa digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu pernah ke surga. Itu dari aku, terima kasih, sampai ketemu pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.